Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam program SPBT kita atau setiap pagi bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa kalau pagi hari kita mulai dengan firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan adalah jawaban buat setiap kita. Dan kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Dan firman Tuhan juga adalah tuntunan buat setiap kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita buka hati kita responi, kita siap mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam dalam Tuhan kami. Kau bangunkan kami pagi hari dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kami dan kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Tuntunlah kami dengan roh Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus sehingga kami mengerti apa yang sepanjang hari ini Tuhan perintahkan buat kami dan kami peka akan suara Tuhan. Dan biarlah Tuhan pertajam kepekaan kami dengan kuasa firman-Mu. Karena firman-Mu ini adalah jawaban buat setiap kami. Karena itu berfirmanlah buat setiap kami. Lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Dan lewat kuasa firman-Mu Tuhan, kami yang terikat terbelenggu lepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini kami berjumpa dengan Tuhan, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Daniel pasalnya yang ke-6, Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab berkata, demikian cerita firman Tuhan, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Ayat ini kalau disederhanakan begini, barang siapa yang berdoa kepada yang lain, memohon kepada yang lain, bukan kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 9, oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Penasehat raja memberikan sebuah nasihat tentang sebuah larangan itu kepada raja. Dan apa yang terjadi? Raja Darius pada waktu itu membuat surat perintah dengan larangan itu. Raja mendengarkan nasihat itu. Lalu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat ke-11. Perhatikan ayat ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, waktu saya baca ayat yang ke-11 ini, ada satu kata yang terlintas dalam pikiran saya. Satu kata itu berkata berani. Daniel berani banget gitu. Banget dia berani. Dia sudah dengar surat perintah itu. Larangan itu. Tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Harus memohon kepada raja, meminta kepada raja. Tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Lepas ketaatan dia kepada Tuhan, lepas karena dia orang saleh, lepas karena dia orang pilihan Tuhan, apapun itu, tapi satu kata yang terpikir oleh saya, Daniel itu berani. Satu kata, berani. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, satu kata berani inilah yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Berani. Sehingga kalau saya buat suatu pertanyaan dalam sebuah tema, maka tema saya dalam sebuah pertanyaan gini, mau sukses? Jawabannya, berani. Mau sukses? Berani. Iya kan?
Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mau sukses, saudara harus berani. Kalau saudara mau berhasil, saudara harus berani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini mau menunjukkan tidak ada ketakutan sama sekali dalam diri Daniel, walaupun dia mendengar larangan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita punya mimpi, ketika kita punya keinginan, sesuatu yang kita capai, katakanlah itu sebuah kesuksesan, maka salah satunya yang kita perlukan adalah berani. Kalau saudara menatap saya berkata, berani apa Pak Pendeta? Maka yang pertama adalah berani meninggalkan yang salah. Berani meninggalkan yang salah. Dalam hidup ini ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang menjadi persoalannya adalah kita tidak berani meninggalkan kesalahan itu, padahal kita tahu itu salah. Orang muda, engkau tahu bahwa pacaranmu selama ini salah di hadapan Tuhan. Tapi engkau tidak berani meninggalkan itu. Kenapa? Karena engkau terikat dengan itu. Tapi di satu sisi engkau tahu bahwa kalau engkau tetap lakukan itu, engkau tidak bisa melangkah maju. Engkau tahu itu akan menghambat keberhasilanmu, tapi engkau gak berani ambil keputusan itu. Maka saya sebagai teman, sebagai seorang sahabat, sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kepada engkau orang muda, beranilah ambil keputusan itu. Berani ambil keputusan. Berani ambil sesuatu, berani meninggalkan sesuatu yang salah itu. Kalau engkau seorang businessman dan engkau tahu apa yang kau lakukan itu salah. Engkau tahu apa yang kau lakukan itu salah, tapi engkau masih berkata, tapi gimana dong Pendeta, kalau nggak begini saya nggak untung dong. Saudara, come on. Dalam hidup ini yang kita cari bukan hanya untung kok. Dalam hidup ini yang kita cari adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu kita dapat bukan karena kita beroleh keuntungan. Kadangkala kita mengerjakan sesuatu, kita tahu itu rugi kok. Tapi ada damai di hati kita. Tapi waktu damai itu terjadi, bukan berarti Tuhan akan terus membuat kita rugi. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita tahu, ini loh caranya berhasil, ini loh caranya benar gitu. Yang pertama, berani ambil keputusan atau berani meninggalkan sesuatu yang salah. Yang kedua, saudara, berani ambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Kadangkala dalam hidup ini kita harus mengambil keputusan yang tepat. Dalam waktu yang tepat. Keputusan yang tepat, waktunya nggak tepat, kacau. Waktunya tepat, keputusannya salah, amburadul. Tapi bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat? Minta hikmat sama Tuhan. Hari ini kalau engkau sedang mau mengambil keputusan yang tepat, minta hikmat sama Tuhan. Apakah timingnya tepat? Kalau hari ini timingnya tepat, ambil keputusan itu dengan tepat. Karena waktu engkau lewatkan kesempatan, hilang. Tapi waktu engkau mengambil sebuah keputusan yang tepat dan timing yang tepat, engkau akan berhasil. Yang ketiga, yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kalau kita mau sukses atau kita mau berhasil, kita harus berani. Yang ketiga, berani mencoba dan tidak takut gagal. Jadi kadang-kala kita berani mencoba. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu itu berhasil atau enggak. Kita coba, kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Sampai akhirnya kita ngerti, oh kalau kita begini salah, harusnya begini. Oh begini salah, kalau percaya sama orang begini, oh salah, ternyata harus begini, oh begini. Saudara kasih dalam Tuhan, come on. Sampai pada akhirnya kita berhasil karena kita berhasil dari sebuah kegagalan. Doa saya buat saudara, kau jangan takut mencoba. Doa saya buat saudara, engkau harus berani mengambil keputusan. Sehingga hari ini, keputusan yang kau ambil, kebiasaan-kebiasaan salah yang kau tinggalkan, berbuah manis di hari esok, yaitu sebuah keberhasilan. Beranilah untuk mencoba, beranilah untuk memulai, beranilah untuk melangkah, beranilah untuk maju, beranilah ambil keputusan yang benar dan waktu yang tepat. Doa saya menyertai saudara. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Bapa, kami berdoa, mampukan kami untuk kami memiliki sikap yang berani. Berani untuk meninggalkan yang salah. Berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Berani untuk mengatakan tidak kepada hal yang salah. Berani untuk mencoba. Sekalipun kami gagal, berani untuk kami mencobanya kembali. Dan Tuhan yang memberikan itu keberanian atas kami. Karena itu Tuhan, biarlah roh keberanian turun atas kami. Dan pada waktu kami melangkah, kami minta hikmat kepada Tuhan. Dan setiap mereka yang sedang menyaksikan program yang berdoa dalam nama Yesus, hari ini mereka diberikan keberanian dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Setiap pagi bersama dengan Tuhan, dan saya percaya saudara akan diberkati Tuhan karena firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.